nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil, sowan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. RK mengklaim mendapat dukungan dari Jokowi, ditandai dengan dukungan projo ke paslon nomor urut 1. Namun publik menilai Jokowi juga memiliki kedekatan dengan Pramono Anung selama 10 tahun di pemerintahan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 1 November 2024 lalu. Ridwan Kamil tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan empat mata itu, RK disuguhi kudapan sosis goreng dan secangkir teh. RK terlihat berkemeja biru langit dan celana hitam disambut Jokowi yang berkemeja putih lengan panjang dan mengenakan sepatu kets. Usai pertemuan, Ridwan Kamil mengaku mendapat banyak nasihat dari Jokowi, terutama terkait masa depan Jakarta. Pasalnya, Jokowi juga pernah menjadi gubernur Jakarta. Dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin 5 tahun ke depan berbeda ya, seperti apa, tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur. Oh ya, alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan, ya tentunya sudah mendapatkan arahan restu mungkin dari Pak Jokowi ya. Kan nggak mungkin, Projo ini kan organisasi yang logonya aja kan wajahnya beliau ya, jadi tentu ada perkenan. Sementara itu, Jokowi mengatakan Ridwan Kamil memiliki pengalaman sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga dinilai memiliki gagasan besar untuk Jakarta. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Ya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Di sisi lain, pengalaman bersama Pramono Anung di 10 tahun pemerintahan Jokowi juga menimbulkan pertanyaan publik. Kedekatan keduanya juga dinilai berdampak pada Pilkada Jakarta. Meski secara koalisi berbeda jalan, tetapi 10 tahun bersama di istana, publik menganggap Jokowi menyisakan kedekatan tersendiri bagi Pramono Anung. Tim Liputan, PTV. Pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menuai pertanyaan publik. Pasalnya Jokowi juga dinilai dekat dengan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Lalu ke siapa dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta? Kita sudah bergabung bersama dengan juru bicara tim pemenangan Cagup Jakarta nomor urut 1 Billy Mambrasar, juru bicara tim pemenangan Cagup nomor urut 3 Ciko Hakim, dan juga pengamat politik UI Cecep Hidayat. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Baik, saya ke Mas Billy terlebih dahulu. Mas Billy, Ridwan Kamil ini yang mengklaim mendapatkan dukungan dari Jokowi, tapi Jokowi belum ngomong. Klaimnya bisa dipertanggungjawabkankah ini? Mas Billy. Mas Billy, audionya masih termute. Silahkan. Oke, sangat bisa dipertanggungjawabkan karena sebenarnya yang ditunjukkan di depan layar dan komunikasi yang di belakang layar itu jauh lebih lancar, Mas, dari apa yang ditunjukkan depan layar. Dan dari jauh-jauh sebelumnya hubungan itu sudah terjalin. Dari Bang Ridwan Kamil masih di Jawa Barat, komunikasi dan permohonan untuk minta advice atau satu arahan dengan komando dari Pak Presiden Jokowi itu juga sudah berjalan dengan sangat lancar, Mas. Ya, misalnya dalam penanganan COVID itu beliau meminta arahan itu bahkan on the weekly basis dengan komunikasi yang lancar ke Pak Jokowi. Jadi hubungan ini tuh bukan seolah-olah hanya teater politik semata, tapi hubungan ini sudah terbangun sangat jauh lama sebelumnya juga. Gitu. Baik, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, bagaimana dengan Pramono Anung yang juga mendampingi Jokowi di pemerintahan selama 10 tahun? Apakah Pramono juga akan datang ke Jokowi untuk meminta atau mungkin meminta tanda kutip dukungan dari Jokowi untuk di Pilkada Jakarta?
Saya jujur nggak tahu kalau menjawab pertanyaan ini ya. Yang paling tahu tentunya Mas Pram. Tapi pada prinsipnya gini, kalau soal kedekatan antara Mas Pram dengan Pak Jokowi, saya rasa sulit dibantahkan. Ya, kedekatan itu kan sehari-hari. Kalau tadi Kang RK seminggu sekali ya, Pak Jokowi dengan Mas Pram dalam 10 tahun terakhir itu sehari-hari bersama. Tapi pada prinsipnya gini, kami tidak mempermasalahkan kemanapun dukungan atau endorsement nantinya Pak Jokowi akan berikan. Karena bagi kami yang paling penting adalah dukungan dari 12 juta warga Jakarta yang beberapa hari dan beberapa bulan terakhir ini disambangi oleh Mas Pram. Yang kita lihat kemiskinan masih ada di mana-mana, warga-warga yang masih terpapar oleh penderitaan, yang kesulitan-kesulitan terkait dengan sekolah, terkait dengan kehidupan yang layak, rumah yang layak, bagaimana mereka tidak dapat mengeluarkan uang ribuan rupiah sekalipun untuk naik transportasi umum, dan kemudian lapangan kerja yang begitu sulit untuk didapat. Nah, ini yang paling penting. Tapi pada prinsipnya tentu sah-sah saja bagi semua calon untuk meminta dukungan, untuk mendapatkan endorsement dari tokoh-tokoh. Kami juga tidak menafikan bahwa Mas Pram juga berkeliling bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Jakarta untuk meminta atau mendapatkan wejangan, selain juga dukungan terkait apa-apa yang harus dikerjakan ke depan. Tapi ini kembali lagi adalah pertarungan di DKI Jakarta yang agak sulit rasanya kalau kita hanya mengandalkan tokoh atau mengandalkan elit. Karena memang setiap warga di sini tingkat pendidikannya lebih tinggi, jadi kultus individu cukup tidak terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Tapi ya tentu kita lihat saja nanti gimana siapapun akan dapat. Saya ke Pak Cecep. Pak Cecep, ini sepertinya calon gubernur Jakarta ini cukup gencar untuk bertemu dengan tokoh-tokoh, tidak hanya gubernur-gubernur sebelumnya, tapi juga ternyata Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, ini sebenarnya seberapa pengaruh dari bertemu dengan tokoh-tokoh politik sebelumnya yang memimpin Jakarta dan juga Indonesia terhadap elektabilitas dari para calon gubernur? Oke, jadi sekarang itu tanggal 4 November ya. Jadi masih ada sekitar 21 hari lagi atau sekitar 3 pekan sebelum ke hari H. Nah, kemudian itu poin pertama. Poin yang kedua, dari catatan beberapa pollster lembaga polling itu ternyata masih ada pergeseran sebenarnya antara mereka yang telah memutuskan ya memilih RK Susono atau Ridho dan Pramono Rano. Nah, dari sini kemudian dengan waktu yang masih tersisa 3 pekan lagi, ini masih kemungkinan pendulum dari voters itu akan bergeser masih relatif tinggi, atau mereka yang belum memutuskan. Itu poin kedua. Poin ketiga, memang karakteristik masyarakat DKI Jakarta secara status sosial ekonomi dan voters behavior atau perilaku pemilih yang relatif lebih yang karakternya mungkin berbeda dengan provinsi lain. Karakter pemilih yang mungkin relatif lebih rasional. Nah, disinilah kemudian itu yang ketiga selanjutnya. Kemudian poin selanjutnya adalah setelah 20 Oktober sebenarnya Presiden ke-7 Jokowi itu tidak lagi mempunyai otoritas, tapi hanya lebih pada pengaruh. Nah, memang tentu saja kategorinya adalah sudah masuk kelompok atau elit non formal ya. Nah, disinilah kemudian seberapa besar ya pengaruh Jokowi terhadap endorse-nya terhadap RK ya, karena kemarin ketika dua pollster berbeda menunjukkan hasil yang berbeda ya ketika mereka riset yang sama, tentu itu juga menjadi was-was untuk salah satu kandidat misalnya, sehingga butuh misalnya suplemen ya tambahan dengan tentu saja menyasar ya basis-basis massa termasuk elit-elit formal dan juga informal. Nah, termasuk misalnya ketika ke Tanah Abang, ini kan massa real sebenarnya. Ini yang disasar misalnya oleh Pramono Rano misalnya kandidatnya. Kemudian mungkin ya selain kemudian ketemu tokoh Tanah Abang ya, anak dari Haji Lulung ya almarhum. Nah, ini lebih real, masa-masa real seperti ini. Ya, kita nggak tahu seberapa besar misalnya masyarakat Jakarta yang masih mendapatkan pengaruh atau terpengaruh oleh Presiden ke-7 Jokowi. Mungkin bisa saja masih relatif lebih tinggi ya, tapi itu kan hanya bisa nanti terbukti 3 pekan lagi.
Tapi at least di situ sebenarnya ingin menguatkan sebenarnya bahwa RK masih mendapat dukungan ya dari elit politik nasional. Karena Jokowi direpresentasikan dengan lanjutan dengan Presiden Prabowo. Baik, kalau menurut Mas Billy seberapa besar peran dan juga dukungan daripada tokoh-tokoh ini, terutama dalam hal ini Jokowi, untuk meningkatkan elektabilitas dari Ridwan Kamil jika dibandingkan dengan belusukan ke warga Jakarta? Saya ingin melakukan revisi ya, seolah-olah ini tuh zero sum games. Zero sum games maksudnya kegiatan engagement Bang Ridwan Kamil dengan elit itu meniadakan waktu-waktu dan momen-momen dia melakukan engagement dengan masyarakat. Kenyataan juga tidak. Bang Ridwan Kamil turun juga ke masyarakat, ke bawah ya, bertemu dengan FKB, bertemu dengan pemuda Pancasila, bertemu dengan warga kampung. Itu beliau lakukan secara aktif di Batam, di level bawah. Tapi di level atas, beliau juga ingin menyampaikan pesan bahwa semua perjuangan-perjuangan baik untuk rakyat Jakarta yang telah dirasakan oleh rakyat Jakarta oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya melalui program-program yang langsung menyasar ke masyarakat, keberhasilan Pak Jokowi, keberhasilan Pak Ahok, keberhasilan Anies Baswedan, semuanya ditunjukkan oleh Bang Ridwan Kamil bahwa komitmen dia untuk melanjutkan hal-hal baik tersebut. Jadi jangan kemudian melihat puzzle up pertemuan dan kedekatan Bang Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi ini semata-mata hanyalah untuk menyampaikan pesan mengeruk elektabilitas, tetapi lebih dari itu, beliau terus melakukan engagement komunikasi atas bawah untuk memastikan bahwa keberlanjutan dari program-program pembangunan itu terus berjalan sampai ke level masyarakat bawah. Kalau kita bicara angka nih Mas ya, dari survei poltreking terakhir, yang masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi dan yang memilih Presiden Jokowi dan puas dengan kinerja Jokowi, ya itu sekitar 49,5, hampir 50% itu memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Juga sama survei yang dilakukan terhadap pasangan gubernur dan wakil gubernur setelahnya, yaitu Pak Anies Baswedan, ya itu 45% menyatakan bahwa mereka akan memilih Pak Jokowi. Jadi Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi ini menunjukkan bahwa pesan keberlanjutan yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil kepada masyarakat Jakarta, jangan khawatir, kesejahteraan masyarakat Jakarta akan saya penuhi, semua concern, semua aspirasi dan hal-hal baik yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya akan saya lanjutkan. Sebenarnya ke situ Mas. Jadi sekali lagi saya revisi, jangan seolah-olah Bang Ridwan Kamil ini hanya ketemu elit dan nggak turun-turun ke masyarakat. Kenyataannya setiap hari Mas, setiap hari ya Mas Wilson, dari pagi subuh sampai habis maghrib sampai tengah malam Bang Ridwan Kamil turun-turun Bang ke masyarakat. Baik. Gitu. Baik, Mas Ciko, berarti Mas Pram juga apakah akan mengikuti jejak Ridwan Kamil untuk menunjukkan juga keberlanjutan program pemerintah yang juga akan dilakukan di Jakarta? Saya rasa nggak perlu secara tadi ya, kan setiap orang punya style sendiri-sendiri untuk menyampaikan bahwa akan melakukan keberlanjutan. Keberlanjutan ini kan kita bicara terkait dengan program-program yang baik dari para pendahulu atau gubernur-gubernur sebelumnya, dan itu ada Pak Anies, Pak Ahok, ada Pak Jokowi juga, ada Bang Yos, ada Bang Poke, yang kemudian tentu ini selalu disampaikan oleh Mas Pram ketika bertemu dengan simpul-simpul masyarakat, baik itu di tataran elit maupun masyarakat langsung di akar rumput. Nah ini yang lebih penting, dan bagi kami ini satu hal, bahwa kalau endorsement dari siapapun, Mas Pak Prabowo atau Pak Jokowi Widodo sekalipun, yang misalnya didapat untuk Pak Ridwan Kamil, disebut Pak Ridwan Kamil, nggak ada masalah bagi kami. Sebenarnya yang menjadi masalah kan terkait dengan dukungan tokoh-tokoh yang dalam posisi-posisi kuasa ini, yang berbahaya bukan endorsementnya, yang bahaya adalah penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaannya untuk kemudian mencoba memenangkan salah satu paslon. Ini yang kita hindari. Tapi kalau terkait dengan endorsement, ini adalah negara demokrasi, negara yang tentunya setiap orang, setiap individu mempunyai hak dan untuk memilih dan untuk dipilih, untuk mendukung atau untuk tidak mendukung, dan ini masih dalam tataran fair competition, itu kompetisi yang cukup adil rasanya. Jadi bagi kami yang paling penting, kami ulangi lagi bahwa kami sangat puas dengan mayoritas dari hasil survei, mungkin tidak dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga poltreking ya, karena itu satu-satunya yang menunjukkan kenaikan dari pasangan Ridwan Kamil, sementara hasil survei yang lain semuanya menunjukkan trennya penurunan.
Walaupun memang di beberapa hasil survei kami masih tertinggal dari Ridwan Kamil. Tapi kembali lagi, ini juga bukan pertarungan survei, ini adalah pertarungan sesungguhnya untuk mendapatkan suara dari rakyat dengan 12 juta itu, yang pemilihnya sekitar 8 juta. Dan mudah-mudahan nanti pada hari yang ditentukan, tanggal 27 November, kita dapat meraup suara sehingga bisa menang. Baik, saya mau ke Mas Cecep. Mas Cecep, sebenarnya karakter pemilih Jakarta tuh seperti apa sih? Apakah memang lebih menyukai orang yang tadi dua-duanya memang turun ke jalan setiap hari, tapi apakah juga ada faktor endorsement ini akan mempengaruhi elektabilitas kedepannya? Tapi kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini, para narasumber, karena kita juga akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami karena dialog akan kami lanjutkan. Allahu Akbar. Lihat Pak lu seneng banget gak? Seneng banget. Top, mantap ya. Nanti jalan-jalan lagi ya. Ya. Jangan lupa ditonton vlognya. Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Ayo, scan kanal dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Asal-usul Sabtu dan Minggu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Terima kasih masih bersama kami di Berita Satu Utama pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Mas Cecep, sebenarnya kalau untuk pemilih Jakarta, memilihnya karakter pemimpin yang seperti apa? Oke, jadi karakter pemilih Jakarta ini cukup kompleks dan dipengaruhi ya oleh berbagai faktor. Nah, mulai dari latar belakang sosial, ekonomi, kemudian juga agama hingga dinamika politik nasional. Nah, kira-kira gini, kalau ditelisik lebih jauh, pertama karakteristik pemilih Jakarta adalah pemilih yang kritis dan rasional. Jadi pemilih di Jakarta itu cenderung untuk kritis dan rasional, terutama dalam menilai program dan juga rekam jejak dari para calon ya. Nah, mereka cenderung untuk memilih kandidat yang dianggap relevan dengan persoalan Jakarta, dengan kapasitas, dengan pengalaman dan juga program yang relevan ya untuk mengatasi persoalan Jakarta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilih Jakarta cenderung saya kira terpolarisasi ya berdasarkan identitas dan ideologi. Di Jakarta misalnya pemilih, kenapa saya sampaikan demikian? Dalam konteks misalnya agama dan etnis ini terlihat jelas pada beberapa pemilu atau pilkada sebelumnya, terutama dalam persaingan ya politik yang melibatkan kandidat dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Nah, selanjutnya dia terbuka, karakteristiknya terbuka pada sosok yang populer dan juga berprestasi. Baik. Jadi pemilih Jakarta ini cenderung untuk mendukung figur yang relatif populer yang punya prestasi ya, baik dari pemerintahan maupun tokoh masyarakat. Termasuk nanti mereka terpengaruh oleh media dan juga media sosial. Ya, termasuk dalam konteks sekarang bagaimana Gen Z ini kan demikian masif, kemudian kita lihat bagaimana sebaliknya para tokoh yang terlibat ya kandidat ini melakukan kampanye yang aktif dan efektif di media sosial. Baik, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kurang dari sebulan. Sebenarnya secara track record nomor 1 dan nomor 3 ini sama-sama pernah bekerja di pemerintahan dan juga dengan track record yang cukup lama. Artinya secara administrasi ini sudah punya pengalaman. Sama-sama juga punya kenal tokoh-tokoh politik. Tapi apa yang diunggulkan oleh Pramono Anung dan juga Bang Dul sehingga yakin nanti menang di Pilkada Jakarta? Kalau kita mau jujur ya, bukan bermaksud jumawa atau merasa lebih daripada yang lain. Kalau bicara dengan sosok Ridwan Kamil, rasa-rasanya lebih cocok bila disandingkan dengan sosok Bang Dul. Tapi kalau kita bicara soal Mas Pramono Anung, dia berdiri sendiri dan berada di dalam posisi sendiri. Mas Pram ini kan udah 25 tahun menjadi pejabat dan sebelumnya adalah aktivis mahasiswa yang juga sangat dikenal dan tidak pernah mempunyai catatan-catatan buruk baik sebagai aktivis dalam perjalanannya dari mulai menjadi aktivis hingga menjadi pejabat hingga saat ini. Dan Mas Pram ini kan cukup menarik dan selalu dibilang adalah seorang komunikator ulung. Apa yang bisa membuktikan bahwa beliau adalah komunikator ulung? Beliau ini adalah sekjen di masa PDI Perjuangan berada dalam oposisi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi hubungannya sangat dekat dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Mas Pram ini kita tahu ada permasalahan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi beberapa tahun terakhir ini, tapi beliau bisa mempertahankan posisinya sebagai orang dekat Pak Joko Widodo, tetapi juga orang yang dipercaya dan disayang oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini tidak semua orang bisa menaruh diri dan memainkan peran seperti Mas Pram, dan kita lihat itu artinya ada kemampuan dalam berkomunikasi, ada juga leadership, ada juga trust dari sekeliling. Nah, ini juga yang akan terjebakkan dan berharap juga masyarakat memberikan kepercayaan pada beliau sehingga beliau bisa memimpin ke depan. Dan dengan network dan jaringan tadi tentunya banyak program dari visi misi yang tentunya kalau kita mau jujur visi misi setiap paslon, bahkan dari paslon yang sekarang dengan gubernur-gubernur terdahulu ini nggak jauh beda karena masalah Jakarta ini klasik dan penyelesaiannya juga klasik. Yang membedakan adalah nanti edge-nya adalah siapa yang akan memimpin dan siapa yang akan menjalankan visi misi. Kami meyakini bahwa Mas Pram yang paling cocok. Baik, Bang Billy, apa tanggapannya dan apa yang dipunya RK yang tidak punya oleh paslon lain? Nah, tadi kebetulan kan Bang Cecep udah bagus banget meng-outline demografik Jakarta. Salah satu yang beliau outline itu adalah pemilih Gen Z dan milenial. Kalau kita lihat data hampir semua survei, memang Jakarta ini didominasi oleh pemilih Gen Z dan milenial. Totalnya itu hampir mencapai 60%. Total pemilih itu adalah Gen Z dan milenial.
Kalau angka poll tracking itu menunjukkan 58% Gen Z, hampir 59 ya, dan milenial itu 52%, dan milenial yang atas yang matang itu 48%. Nah, mayoritas dari mereka itu memilih ya 51% dari 8,2 juta pemilih Jakarta itu dari semua hasil survei itu memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Memang karena program-program Bang Ridwan Kamil ini secara spesifik menyasar kebutuhan anak muda. Kita bicara tentang bagaimana anak muda akan diberikan bantuan permodalan untuk tanpa modal, tanpa bunga, tanpa agunan. Ya, kemudian anak muda akan juga diberikan fasilitas-fasilitas tambahan seperti mobil curhat atau kesempatan untuk mereka bisa mengembangkan UMKM mereka. Termasuk juga ide untuk menciptakan sebuah space kerja dengan kopi gratis dan juga permodalan sekaligus. Nah, ide-ide dari Bang Ridwan Kamil itu dibuktikan dengan track record beliau membantu Gen Z dan milenial di Jawa Barat. Dan bagaimana dampaknya itu begitu konkret. Ini yang membuat secara demografik, secara sosial, psikologi pemilih muda ini larinya ke Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. On the other hand, Mas Suswono ini menyasar kelompok-kelompok yang lebih kepada kelompok Jakarta yang tradisional ya. Beliau jangan lupa punya basis PKS yang kuat, dan teman-teman dari PKS juga turun sampai ke bawah untuk mencoba mencoba menunjukkan pesan-pesan pembangunan dari Pak Suswono. Dan juga kalau kita bicara rekam jejak, Pak Suswono ini punya rekam jejak sebagai Menteri Pertanian di zaman SBY yang juga membantu negara kita keluar di permasalahan ketahanan pangan. Jadi rekam jejak oke, programnya masuk ke pemilih mayoritas, dan dua-duanya merepresentasikan kelompok yang berbeda gitu. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamika politik di Jakarta 1 bulan jelang pemungutan suara. Terima kasih, Mas.